Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi pada praktikum mesin-mesin listrik, yaitu dengan materi pengukuran dan perhitungan komponen sistem kontrol motor listrik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dengan NIM 4004032462029, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan dosen pengampu Bapak Raufik Cahyoputro STMT. Nah, berikut saya akan menerangkan materi pada slide PPT ini. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami langkah-langkah perhitungan arus beban penuh yaitu atau IFL motor. Yang kedua, mengetahui cara pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan thermal overload relay. Yang ketiga, mempelajari sizing komponen untuk rangkaian star delta. Yang keempat, memahami cheat sheet sizing sebagai panduan cepat. Nah, langsung saja ke bagian pertama, yaitu perhitungan arus motor atau simbolnya yaitu IFL. Nah, jadi arus beban penuh adalah arus maksimum yang dapat ditarik motor selama operasi. Arus ini juga merupakan arus yang ditarik motor pada beban penuh. Untuk menemukan arus beban penuh motor, maka perlu membaca nameplate yang meliputi 1. Nilai daya motor dalam kilowatt. Yang kedua, tegangan supply dalam volt. Yang ketiga, faktor daya motor. Yang keempat, efisiensi motor. Nah, di mana rumusnya adalah IFL sama dengan P per VL kali akar 3 kali PF kali nilai efisiensi, sama dengan P-nya dipecahin lagi atau dayanya yaitu kilowatt kali 1000 per tegangan supply kali akar 3 kali PF kali nilai efisiensi, sama dengan nilai HP kali 745 kali 0,7 per VL kali akar 3 PF kali nilai efisiensi. Nah, langsung saja ke cara menemukan arus beban penuh motor. Di mana kita yang pertama yaitu cari nilai daya motor dalam kilowatt. Nah, pada nameplate motor Grundfos yang digunakan dalam percobaan ini tertulis bahwa motor memiliki daya keluaran sebesar 5,5 kW yang ini. Yang berarti motor mampu menghasilkan energi mekanik sebesar 5.500 watt saat bekerja pada beban penuh. Daya tersebut menunjukkan kapasitas motor dalam melakukan kerja dan menjadi dasar untuk semua perhitungan arus maupun pemilihan komponen kontrol. Motor ini dirancang untuk dapat dioperasikan pada frekuensi yang 60 Hz maupun yang 50 Hz. Nah, pada percobaan ini, saya memakai frekuensi yang 60 Hz, yang merupakan standar umum untuk sistem kelistrikan di banyak negara, contohnya yaitu Indonesia. Dalam kondisi frekuensi 60 Hz ini, nameplate menampilkan 3 pemilihan tegangan supply. Nah, yang kedua itu kita nyari tegangan supply dalam volt. Nah, tegangan supply-nya itu terdiri dari beberapa tegangan, yaitu yang 380 volt, 480 volt, dan 660 volt sampai 690 volt, yang menunjukkan bahwa motor ini dapat digunakan pada sistem 3 fasa dengan konfigurasi sambungan tertentu. Nah, biasanya delta untuk tegangan rendah dan star untuk tegangan tinggi. Setiap pilihan tegangan tentu akan menghasilkan nilai arus nominal atau full load current, atau yang disingkat dengan IFL, yang berbeda. Nah, berdasarkan data pada nameplate Grundfos ini, arus penuh motor sebesar 10,5 ampere, yang ampernya ini pada 380 volt, terus 8,6 ampere pada 480 volt, dan 6,1 ampere pada 660 volt, dan juga 5 ampere pada 690 volt. Nah, ini terlihat turunnya ya pada setiap ini, maka setiap tegangan naik, maka ampernya ikut turun. Nah, perbedaan ini terjadi karena semakin tinggi tegangan kerja yang digunakan, maka semakin kecil arus yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya yang sama. Sesuai dengan prinsip daya, yaitu P sama dengan akar 3 kali V kali I kali PF kali nilai efisiensi. Nah, selain data daya dan tegangan yang dicari, nameplate juga mencantumkan faktor daya atau power factor. Nah, selanjutnya kita nyari faktor daya motornya. Nah, caranya yaitu kita lihat di bagian cos alpha. Nah, cos alpha ini kan tertera 0,92 sampai 0,88. Nah, untuk frekuensi 60 Hz, karena saya menggunakan 380 volt tegangannya, maka dia menggunakan faktor daya motornya yaitu 0,92.
pada frekuensi 60 Hz ini. Nah, nilai ini menunjukkan seberapa besar kemampuan motor dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik secara efisien. Faktor daya yang tinggi berarti motor bekerja dengan efisiensi penggunaan daya aktif yang baik, sehingga lebih hemat energi dan mengurangi rugi daya aktif pada sistem kelistrikan. Di samping itu, efisiensi motor juga tercatat sebesar efisiensinya yaitu 85,7%. Untuk yang efisiensi 100%-nya yaitu 85,7%, sedangkan efisiensi 75%-nya yaitu 86%. Nah, dari energi listrik yang masuk diubah menjadi tenaga mekanik, sementara sisanya yaitu 14% hilang dalam bentuk panas akibat gesekan dan rugi-rugi magnetik. Nilai efisiensi ini termasuk cukup baik untuk motor industri berdaya menengah seperti 5,5 kW ini. Nah, dengan semua data tersebut dapat dilakukan perhitungan arus beban penuh atau IFL-nya menggunakan rumus umum untuk motor 3 fase, yaitu IFL sama dengan kilowatt kali 1000 per KL kali akar 3 kali PF kali nilai efisiensi, di mana kita sudah ketahui nilai KW-nya atau nilai daya motornya yaitu 5,5 kW ini. Nah, dikali 1000 per tegangan supply-nya juga kita sudah ketahui yang tadi. Untuk frekuensi 60 Hz kita menggunakan 380 volt saja, jadi ditulis 380 volt kali akar 3. Nah, kali PF merupakan faktor daya motor. Nah, faktor daya motornya sudah ketahui dari sini yaitu 0,92. Nah, 0,92 dikali nilai efisiensi motor. Nilai efisiensi motor kita menggunakan efisiensi yang 100% saja. Nah, untuk menggunakan efisiensi 100%, maka nilainya yaitu 85,7%, jadi 0,857. Nah, setelah dihitung, maka dihasilkan 10,59 ampere untuk arus beban penuh motornya. Nah, pemilihan komponen harus mempertimbangkan faktor keamanan dan standar instalasi, sehingga setiap komponen biasanya dipilih dengan rating 125% dari arus beban penuh. Artinya, arus 10,59 ampere akan dikalikan dengan faktor keamanan 1,25 ampere. Sehingga komponen yang digunakan sebaiknya memiliki kapasitas minimal 13,2 ampere agar dapat bekerja aman terhadap panas, lonjakan arus, maupun beban lebih. MCB dipilih agar dapat melindungi rangkaian dari hubungan singkat atau korsleting dan beban lebih sesaat. Kabel dipilih agar mampu menghantarkan arus tanpa panas berlebih. Kontaktor dipilih sesuai kemampuan arus nominal untuk mencegah permukaan kontak cepat arus, sedangkan thermal overload relay diatur agar bekerja saat terjadi kelebihan beban dalam waktu tertentu tanpa mengganggu operasi normal. Nah, dengan demikian, dari hasil pembacaan nameplate motor pada frekuensi 60 Hz dan hasil perhitungan arus nominal, dapat disimpulkan bahwa motor 5,5 kW ini membutuhkan arus penuh sekitar 10,6 ampere pada tegangan 380 volt. Dengan efisiensi tinggi dan faktor daya yang baik, informasi lengkap ini tidak hanya berguna untuk mengetahui karakteristik motor, tetapi juga menjadi dasar penting dalam perancangan dan pengamanan sistem kontrol motor listrik agar seluruh komponen bekerja optimal, aman, dan sesuai standar teknis seperti NEC dan WHEEL. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran MCB pada door starter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang inverse time. Inverse time breaker adalah pemutus sirkuit yang dapat memutus secara magnetis dengan hubung singkat atau dapat memutus dengan thermal. Nah, di mana ini menjelaskan mengenai cara menentukan MCB atau miniatur circuit breaker untuk sistem dual starter atau direct online starter yang berfungsi melindungi motor dari arus berlebih dan hubung singkat. Saat motor dinyalakan langsung ke jaringan listrik tanpa rangkaian pembatas arus start biasanya mencapai beberapa kali lipat dari arus normal. Karena itu, MCB harus mampu menahan lonjakan tersebut tanpa memutus rangkaian. Namun, tetap dapat bekerja cepat jika terjadi gangguan serius. Jenis MCB yang biasa digunakan untuk motor adalah inverse time breaker, yaitu pemutus sirkuit yang bekerja secara ganda, secara magnetis dan thermal. Bagian magnetis berfungsi memutus arus ketika terjadi hubung singkat dengan waktu yang sangat cepat, biasanya di bawah 1 detik. Sementara bagian thermal bekerja berdasarkan peningkatan suhu akibat arus berlebih yang berlangsung lama, sehingga MCB akan memutus arus setelah beberapa detik untuk mencegah motor dan kabel terlalu panas. Nah, dalam tabel yang ditampilkan mengacu pada NEC atau National Electrical Code artikel 430,52
Dijelaskan bahwa nilai maksimum proteksi motor ditentukan berdasarkan persentase dari arus beban penuh atau full load current untuk jenis motor induksi squirrel cage other than Dixon be energy efficient. Yang paling umum digunakan rating maksimum MCB dapat mencapai hingga 250% dari arus beban penuh. Selain itu, juga menunjukkan perbedaan karakteristik dua tipe MCB, yaitu Type C dan Type D atau tipe C atau tipe D. MCB tipe C dapat memutus arus ketika nilainya mencapai 5 sampai 10 kali arus nominal dalam waktu 0,04 sampai 5 detik. Sedangkan tipe D dapat menahan arus hingga 10 sampai 20 kali lipat dalam waktu yang sama. Karena motor listrik memiliki lonjakan arus awal yang tinggi saat start, maka MCB tipe D lebih direkomendasikan untuk sistem dual starter agar tidak mudah trip saat motor pertama kali dihidupkan, tetapi tetap memberikan perlindungan saat terjadi gangguan nyata seperti hubungan singkat atau korsleting. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh langsung perhitungan untuk menentukan ukuran MCB yang sesuai berdasarkan hasil arus beban penuh motor. Dari perhitungan sebelumnya diketahui arus beban penuh atau IFL-nya yaitu 10,59 ampere. Berdasarkan standar NEC artikel 430,52 ini, MCB untuk motor boleh memiliki rating maksimum yaitu 250% dari arus beban penuh atau IFL-nya, dan minimumnya yaitu 150% dari nilai arus beban penuh atau IFL-nya, tergantung kebutuhan dan karakteristik motor. Maka perhitungannya dilakukan dua arah, yaitu yang pertama MCB maksimum yaitu IFL kali 2,5 sama dengan IFL-nya tadi 10,59 ampere kali 2,5 yaitu hasilnya 26,475 ampere. Sedangkan untuk MCB minimum IFL kali 1,5. Nah, IFL-nya tadi 10,59 ampere kali 1,5 yaitu 15,88 ampere untuk MCB minimum. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa MCB yang digunakan harus berada di antara dua nilai tersebut, yaitu 26,475 dan 15,88 ampere. Dalam praktikumnya, industri biasanya memilih rating standar yang lebih tinggi agar sistem tetap stabil saat motor dinyalakan. Dari tabel, ukuran standar MCB 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere, dan seterusnya. Ukuran 32 ampere ini menjadi pilihan yang paling tepat karena berada sedikit di atas nilai maksimum dan tersedia di pasaran. Pemilihan nilai sedikit lebih besar dari hasil perhitungan dilakukan untuk menghindari noise trip atau pemutusan palsu akibat arus start motor yang bisa mencapai 6-8 kali arus nominal. Selain itu, dalam pemilihan MCB ini juga perlu diperhatikan kondisi operasi dan standar keselamatan. Nah, jika MCB terlalu kecil, maka akan sering putus walaupun motor masih dalam kondisi normal. Sebaliknya, jika terlalu besar, maka proteksi menjadi kurang sensitif dan bisa membahayakan komponen. Oleh karena itu, MCB 32 ampere dianggap paling ideal karena mampu menahan lonjakan arus sesaat tanpa mematikan sistem, namun tetap dapat bekerja cepat ketika terjadi arus berlebih atau hubung singkat yang berpotensi merusak motor. Dengan memilih MCB sesuai rumus dan tabel NEC, sistem kontrol motor akan bekerja lebih aman, stabil, dan memenuhi standar kelistrikan internasional. Selanjutnya yaitu pengukuran kabel pada dual starter. Arus beban penuh adalah arus nominal motor ketika bekerja penuh. Dalam instalasi, ukuran kabel tidak boleh hanya pas dengan arus beban penuh, tapi harus ditambah faktor keamanan, yaitu 125% yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari arus beban penuh. Ukuran kabel motor ditentukan lebih besar sama dengan 125% arus beban penuh agar aman dari panas, mampu menghadapi lonjakan arus saat starting, dan sesuai standar instalasi NEC dan kuil serta menjaga keandalan sistem jangka panjang, di mana konduktor roping rumusnya yaitu I konduktor sama dengan IFL kali 1,25 sama dengan 10 IFL-nya tadi 10,59 ampere kali 1,25 yaitu 13,23 ampere. Tuh. Nah, kenapa memakai 125%? Karena
penggunaan faktor keamanan 125 karena arus start motor pada sistem dual starter bisa mencapai 6-8 kali lipat dari arus normal. Jika kabel hanya disesuaikan dengan arus nominal, maka kabel dapat mengalami pemanasan ekstrim pada saat motor dinyalakan. Dengan menambahkan faktor keamanan ini, kabel akan lebih tahan terhadap lonjakan arus sesaat dan tetap aman pada kondisi kerja normal. Selain itu, pemilihan kabel dengan ukuran yang sedikit lebih besar juga membuat tegangan jatuh atau voltage drop menjadi lebih kecil sehingga motor menerima daya secara efisien dan performanya tetap stabil. Dengan demikian, penentuan ukuran kabel berdasarkan 125% ini dari arus beban penuh bukan hanya soal mengikuti standar, tetapi juga sebagai bentuk pelindungan jangka panjang terhadap sistem. Kabel yang dipilih dengan benar akan menjaga kestabilan arus, mencegah kerusakan isolasi akibat panas, serta meningkatkan keandalan dan umur sistem kontrol motor secara keseluruhan. Nah, itu selanjutnya yaitu pengukuran kabel pada dual starter. Nah, slide ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana dijelaskan bahwa pemilihan kabel tidak hanya berdasarkan nilai arus, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan, suhu ruang, jenis isolasi kabel, serta panjang kabel. Misalnya, jika jika kabel dipasang di area panas atau di dalam pipa tertutup, maka kapasitas hantarnya akan menurun, sehingga harus dipilih kabel dengan ukuran sedikit lebih besar. Prinsipnya, semakin panjang kabel, semakin besar pula rugi tegangan yang terjadi. Sehingga, untuk menjaga tegangan tetap stabil di motor, untuk kabel diperbesar dari hasil perhitungan dasar. Maka dari itu, hasil perhitungannya yaitu 13,23 ampere hanya menjadi acuan awal, sedangkan ukuran kabel akhir ditentukan berdasarkan standar kabel ampacity dari pabrikan kabel. Biasanya, untuk arus sebesar itu digunakan kabel berpenampang sekitar 2,5 mm kuadrat atau 4 mm kuadrat, tergantung kondisi pemasangan. Jadi, angka yang muncul bukan asal pilih, melainkan hasil kombinasi antara perhitungan matematis dan penyesuaian teknis di lapangan. Selanjutnya, yaitu pengukuran kontaktor pada dual starter. Nah, komponen yang kontaktor bekerja sebagai alat pengontrol yang harus mampu menangani arus beban penuh atau FLC tanpa rusak atau aus. Meskipun standar NEC tidak secara eksplisit menyebutkan kontaktor, cara memilihnya bisa dianggap mirip dengan pemilihan kabel. Maka dari itu, ukuran atau kemampuan kontaktor harus setidaknya 125% dari arus beban penuh agar operasinya tetap aman. Nah, komponen yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghubungkan dan memutuskan arus ke motor yaitu kontaktor. Kontaktor ini harus mampu menahan arus yang lewat secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan atau kausan pada kontaknya. Prinsipnya, pemilihan hampir sama dengan kabel, di mana arus nominal kontaktor harus lebih besar dari arus beban penuh motor. Umumnya digunakan faktor keamanan 125% start. Berdasarkan arus beban penuh motor sebesar 10,59 ampere, maka kapasitas kontaktor yang diperlukan adalah 13,2 ampere. Selanjutnya yaitu pengukuran thermal overload relay pada dual starter, di mana thermal overload relay atau yang disingkat dengan TOR berfungsi sebagai pelindung motor dari beban lebih atau overload yang terjadi dalam jangka waktu lama. TOR bekerja dengan prinsip panas, di dalamnya terdapat elemen bimetal yang akan melengkung dan memutus kontak ketika suhu akibat arus tinggi meningkat melebihi batas. Pengaturan nilai TOR dilakukan berdasarkan arus nominal motor. Biasanya diatur pada kisaran 0,8 hingga 1,2 kali arus beban penuh atau IFL. Artinya, jika arus motor normalnya 10,59 ampere, maka pengaturan TOR dilakukan antara 8,5 ampere hingga 12,7 ampere. Tergantung karakteristik motor dan durasi startnya. Nilai ini dipilih supaya TOR tidak langsung memutus arus saat motor baru start, namun tetap mampu bekerja cepat bila terjadi beban lebih yang berlangsung lama. Dengan pengaturan seperti ini, relay memberikan perlindungan optimal terhadap lilitan motor agar tidak rusak akibat panas berlebih. Nah, ini contohnya. Nah, untuk servis motor faktornya yaitu 1,15 kita kalikan. Jadi, IOL atau arus thermal overload relay, IFL kali 1,15. Karena tadi overload relay adalah faktor dayanya. Nah, jadi faktor dayanya kurang lebih 1,15. Jadi 10,59 kali 1,15 yaitu 12,17 ampere. Selanjutnya yaitu pengukuran kabel pada start delta starter. Yang dimana
untuk sistem start delta starter yang berbeda dari sistem dual, karena metode ini digunakan untuk mengurangi arus start motor pada saat motor dinyalakan dalam posisi start. Tegangan tiap lilitan motor menjadi lebih kecil, yaitu 1/3 dari tegangan lain sekitar 58%. 58%-an. Nah, sehingga arus start juga turun hingga sepertiganya dari arus dol. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungan diubah ke mode delta untuk bekerja pada tegangan penuh. Akibat adanya dua mode ini, maka ukuran kabel juga disesuaikan. Kabel yang menghubungkan bagian lain harus mampu menahan arus beban penuh atau IFL, sedangkan kabel yang menghubungkan bagian start cukup berukuran untuk menahan 1/3 kali IFL karena arusnya lebih kecil. Dengan demikian, penggunaan kabel lebih efisien tanpa mengurangi keselamatan sistem. Prinsip perhitungan tetap sama, yaitu dengan menambahkan faktor keamanan 125% dari arus yang melewati tiap jalur. Nah, ini contohnya line side-nya tadi udah dihitung sekitar 13,23 ampere. Nah, untuk nilai sisi bagian pasanya yaitu 125% bagi akar 3 sekitar 72%. Nah, nilainya yaitu 10,59 ampere kali 0,72 yaitu 7 ampere. Sedangkan untuk sisi startnya yaitu 125% per 3 sama dengan 41%. Nilainya yaitu IFL kali 0,41 sekitar 10,59 kali 0,1 yaitu 4,3 ampere. Nah, ini juga sama, kurang lebih seperti itu untuk pengukurannya. Selanjutnya yaitu pengukuran thermal overload relay pada start delta starter. Langsung saja ke sini, di mana pengaturan thermal overload relay TOR atau TOR dalam sistem start delta, karena dalam konfigurasi ini motor beroperasi pada dua kondisi arus berbeda, di mana saat start dan saat delta, maka penyetelan TOR harus disesuaikan dengan arus per fasa motor. Arus yang melewati setiap fasa pada posisi start hanya sebesar 1/3 dari arus beban penuh, sekitar 0,58 kali IFL. Maka jika arus beban penuh motor 10,59 ampere, maka arus per fasa saat start sekitar 6,12 ampere. Oleh karena itu, nilai penyetelan TOR biasanya ditentukan antara 0,58 kali IFL sampai 1 kali IFL, tergantung letak pemasangannya di jalur motor atau jalur utama. TOR harus diatur dengan tepat agar tidak terlalu sensitif saat start, namun tetap mampu memutus arus jika motor mengalami kelebihan beban dalam mode delta. Pengaturan ini sangat penting karena jika terlalu kecil, relay akan sering memutus motor tanpa alasan, sedangkan jika terlalu besar, motor bisa rusak akibat panas berlebih. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya. Thermal overload relay nilainya yaitu 115%, atau didesimalkan yaitu 1,15. Jadi IFL kali 1,15, nilai IFL-nya yaitu 10,59 kali 1,15 yaitu 12,17 ampere. Sedangkan untuk dipasangnya yaitu 115% per akar 3 sama dengan 66%. Jadi nilai arusnya yaitu IFL kali 0,66. IFL-nya tadi 10,59 ampere kali 0,66 jadi 7 ampere. Selanjutnya yaitu pengukuran komponen menggunakan cheat sheet sizing, yaitu kabel praktis yang sudah berisi ukuran komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan TOR berdasarkan daya motor dalam kilowatt atau horsepower. Cheat sheet ini dibuat agar proses perancangan menjadi lebih cepat dan tidak perlu menghitung ulang setiap kali. Misalnya, cukup melihat bahwa untuk motor 5,5 kW, maka dibutuhkan MCB 32 ampere, kabel 4 mm kuadrat, kontaktor 18 ampere, dan TOR dengan pengaturan sekitar 9-13 ampere. Nah, nilai-nilai tersebut didapat dari hasil perhitungan yang sudah disesuaikan dengan standar faktor keamanan yaitu 125%. Dengan menggunakan cheat sheet ini, seorang teknisi bisa memastikan hasil desain tetap akurat tanpa harus menulis ulang semua rumus dari awal. Hal ini juga membantu menghindari kesalahan dalam perhitungan manual serta mempercepat proses instalasi di lapangan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu arus beban penuh atau IFL menjadi acuan utama dalam menentukan komponen sistem kontrol motor listrik. Pemilihan MCB, kabel, dan kontaktor harus menggunakan faktor pengaman minimal 125% dari IFL atau arus beban penuh agar lebih aman terhadap panas berlebih.
lonjakan arus, serta sesuai standar instalasi. Thermal overload relay juga tidak hanya berfungsi untuk melindungi beban lebih jangka panjang, tetapi juga memperluas pemahaman tentang praktik kontrol motor. Dengan perhitungan yang tepat dan bantuan menggunakan cheat sheet, perancangan sistem kontrol motor dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan aman. Nah, ini terdapat tips mendesain sistem kontrol motor listrik. Yang pertama yaitu selalu mulai dengan membaca data template motor seperti daya, tegangan, faktor daya, dan efisiensi. Kedua, hitung arus beban lebih secara tepat sebagai dasar pemilihan komponen. Yang ketiga, gunakan faktor keamanan 125% untuk kabel dan kontaktor. Yang keempat, atur thermal overload relay atau TOR sesuai rentang arus nominal motor. Yang kelima, pilih MCB sesuai standar dan perhatikan kapasitas hantar arus kabel. Keenam, gunakan cheat sheet sizing untuk mempercepat desain tanpa kehilangan akurasi. Yang ketujuh, pertimbangkan efisiensi energi, keandalan, dan kemudahan perawatan dalam desain. Nah, mungkin itu saja video penjelasan saya mengenai perhitungan sizing komponen untuk motor listrik. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.